Kenapa sih kita harus tahu lower high, lower low, lower high? Ini buat apa sih kita tahu nama-nama ini? Nggak penting banget sih. Sekarang ini salah satu yang paling penting. Jadi support resistance itu penting kan? Trading indikator ya penting juga. Tapi yang ini biasanya banyak orang yang mengabaikan dan menganggap ini gampang lah. Padahal sebenarnya ini penting banget. Menentukan tren. Jadi tren, ya kalau tren nggak usah dijelasin definisinya ya. Tren lagi naik atau turun dah gitu. Udah nggak perlu dijelasin lagi ya definisinya ya. Itu kan bahasa Indonesia banget. Tren. Sekarang kita langsung bahas ada 3 jenis tren. Oke? Tren yang pertama adalah bullish trend atau uptrend yang tadi saya sering bahas. Bearish atau downtrend. Jadi ketika ada teman-teman yang lagi ngobrolin tentang kenaikan harga, lagi bullish, lagi bearish, teman-teman harus sudah tahu bullish sama bearish itu apa, jangan sampai kebalik, malu-maluin gitu. Minimal kita istilah-istilah udah harus tahu. Itu adalah hal yang wajib ya. Bullish, bearish, sideways. Kalau bullish itu lagi naik trennya, ya. Kalau bearish itu lagi turun. Kalau sideways itu gak naik gak turun. Pokoknya naik turunnya di daerah harga yang sama. Gitu. Ya. Ada 3 tren. Uptrend atau bullish trend. Nah, jadi kita akan jelasin satu persatu trennya dan cara membuat tren itu seperti apa ya, teman-teman. Jadi ini akan dijelaskan dengan cukup rinci karena banyak yang selalu meremehkan cara membuat tren itu gampang lah. Memang gampang, cuman ini membantu kita untuk belajar. Nah, ini adalah salah satu chart. Ini chart emas ya, XAU US dollar yang saya ambil dulu waktu saya belajar forex. Waktu saya bukan belajar forex ya, waktu dulu saya mengajar forex gitu. Nah, di sini jadi langkah pertama dalam menentukan sebuah tren itu seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tentukan titik-titik puncaknya dulu ya. Ini kan teman-teman tahu lah ini lagi apa, lagi bullish kan, sudah jelas. Tapi gimana cara mengkonfirmasinya? Cara mengkonfirmasinya dengan menggunakan titik-titik seperti ini. Teman-teman titik-titikan, lalu teman-teman hubungkan garis-garisnya. Teman-teman pilih mana titik-titik puncaknya, pelan-pelan seperti ini kalau misalnya belum terbiasa. Oke? Teman-teman sudah menentukan titik puncaknya dan sudah menghubungkannya dengan garis. Setelah itu, teman-teman harusnya udah kebayang. Nah, kita menamai si garis ini, ya, garis yang ini adalah garis naik. Dan ketika dia turun tapi nggak sekuat kenaikannya kan teman-teman ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai garis pullback atau koreksi. Ya, ini garis pullback dan jelas pullback zone-nya di mana? Di sini ya pullback zone-nya. Oke? Dan kita nama-namain yang berikutnya juga, ada pullback, ada naik, ada pullback, ada naik. Nah, inilah yang disebut koreksi dan juga garis kenaikan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang bilang, oh ini lagi koreksi tuh, ya ini yang pullback, ini yang disebut koreksi ya teman-teman. Jadi ketika dia pullback, dia turun dulu, tapi dia pasti akan naik keesokan harinya gitu. Besoknya pasti bakal naik. Cuman kita nggak tahu pullback sampai mana, karena target kita pasti pengen beli di sini kan, selalu pengen beli di bawah-bawahnya, ya kan? Itu sudah kita banget lah, pengen dapat profit setinggi-tingginya. Tuh. Mau dapat uang tambahan dari trading emas? Emas merupakan aset paling aman yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jumlah emas yang terbatas dan juga langka membuat harga emas naik dari tahun ke tahun. Ini membuat emas menjadi sangat berharga dan juga mahal. Tapi, bagaimana cara menghasilkan uang dari sini? Kami perkenalkan kelas Gold Hack. Di sini kami akan membagikan bagaimana rahasia untuk mendapatkan uang dari trading emas. Hasil pengalaman 7 tahun trading emas kami kemas dalam bentuk strategi Gold Hack, di mana dengan strategi ini Anda bisa mendapatkan profit konsisten. Jadi apa aja yang akan didapatkan di kelas ini? 1. Peluang bisnis emas dengan return yang paling besar. Yang kedua, cara menganalisa market emas dengan mapping kotak-kotak. Dan yang ketiga, praktek dapat uang dari trading emas hanya dalam 10-15 menit sehari. Jadi mau cepet-cepet dapat uang dari trading emas? Tunggu apa lagi? Ikut kelasnya dengan klik link di bawah ini. Nah, oke, kita udah tahu kalau ini ada naik, ada pullback. Kita udah tahu istilah-istilahnya. Nah, sekarang kita bahas lagi yang berikutnya.
Jadi dari garis-garis ini kita bisa namain yang di atas ini adalah swing high, dan yang di bawah, dan ini adalah swing high ya. Swing high itu adalah ayunan saat tinggi. Jadi ketika dia puncak-puncaknya lah, kalau misalnya disebut di bahasa Indonesia itu puncaknya, itu garis titik-titik puncaknya itu kita hubung-hubungkan, dan ini kita sebut trend line nih teman-teman. Jadi kita menghubungkan si titik-titik puncaknya. Nah, sedangkan yang di bawah itu swing low atau ayunan saat rendah. Kalau misalnya di bahasa Indonesia kita sebut lembah aja ya. Jadi ada puncak, ada lembah. Nah, si lembah-lembahnya ini kita hubungkan juga dengan garis, dan jika kita menghubungkan dengan garis, maka ini kita sebut sebagai trend line. Oke. Begitu teman-teman. Jadi inilah cara kita membuat garis trend line dengan menghubungkan garis-garis puncak dan juga garis-garis lembah. Gitu ya. Nah, bukan cuma itu teman-teman. Setelah kita memberi garis trend line, kita harus menamainya. Oke? Kita harus menamainya dengan, nah ini kita sebut titik low ya, yang ini. Ini titik low, ini titik high. Oke? Ini low, ini high. High itu ini ya, high itu harga tertinggi, low itu harga terendah. Oke? Nah, kita udah tahu harga titik low dan titik high-nya. Maka berikutnya yang akan kita dapatkan apa? Ada HL. Titik puncak yang berikutnya ini, titik lembah ya, bukan puncak, lembah yang berikutnya ini, kita sebut HL. Apa itu HL? Ini adalah higher low. Maksudnya apa higher low? Low yang lebih tinggi dibandingkan dengan low yang sebelumnya, ya kan? Ini harga low-nya yang ini low-nya lebih tinggi, ya kan? Dibandingin harga low yang ini. Makanya kita namain higher low. Kalau yang di atas apa? Higher high. Betul banget. Higher high adalah high yang lebih tinggi dibandingkan high yang sebelumnya, ya kan? Nah, kita lihat. Ini perbedaannya ya antara high yang sebelumnya dan sesudahnya. Lebih tinggi kan? Ini makanya kita sebut sebagai higher high. Dan kalau kita plot lagi, ini berikutnya apa? Ini higher low, ini higher high, ini higher low, dan yang berikutnya ini adalah higher high juga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, terbentuk kombinasi apa? Kombinasi higher low, higher high, higher low, dan higher high. Jadi sebuah tren dikatakan bullish trend asal terbentuk kombinasi ini, ya, teman-teman. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah terbentuk ya sudah bagus. Nah, kita gariskan garis trend lainnya, maka ini bisa kita sebut sebagai bullish trend. Oke, begitu teman-teman. Itulah cara membuat trendline step by stepnya, langkah demi langkah, pelan-pelannya gitu teman-teman. Jadi nggak cuma ngelihat grafik, pakai feeling, oke ini lagi naik. Nggak, tapi kita definisikan seperti ini teman-teman. Nah sekarang sekarang begini teman-teman. Sekarang saya akan langsung melakukan studi kasus ya dengan si bullish trend ini. Jadi kan kita udah tahu nih trennya lagi bullish. Seperti yang udah saya jelasin di awal, kalau misalnya trennya lagi bullish, artinya kita harus beli. Oke, kenapa harus beli? Nah, inilah yang kita lakukan studi kasus ya. Kita lihat langsung ke layar. Nih misalnya, kalau misalnya lagi naik dan kita lakukan buy di sini, oke? Ini kan trennya lagi naik ya. Nah, sorry. Iya, kita lakukan buy di sini ya teman-teman. Nah, kalau kita lakukan buy di sini, ceritanya kita telat nih. Oh, lagi naik di harganya. Pokoknya kita lakukan buy di sini. Oke. Terus ketika kita melakukan buy, naik dulu sedikit, kita senang, lalu dia turun. Ini sering banget terjadi ya. Jadi kita malah belinya udah di atas harganya. Nah, ketika dia udah naik, terus dia turun lagi, kita pasti bakal merasa menyesal, betul? Karena kenapa gue beli tadi gitu? Rugi dong gua. Biasanya orang-orang udah pada panic sell di sini. Ya, udah pada panic sell. Sorry. Udah pada panic sell di sini. Oke ya. Nah, sekarang harganya turun, orang-orang pada panic sell, tapi kita tetap udah tahu kalau trennya ini lagi naik. Kita kan udah bisa garis trend lainnya ya dari awal. Setelah terjadi puncak ini, kita tahu trennya di situ. Nah, berikutnya harganya itu
ini jalan sendiri nih slide-nya. Nah, ketika dia turun, kita kan menyesal. Oke, kita menyesal, tapi kalau misalnya kita tunggu, dia pasti bakal naik lagi. Kenapa? Karena trennya sedang naik. Betul kan? Jadi ketika kita di sini, kita nggak rugi. Ya, ketika kita miss saja sesuatu, kita nggak jual di sini, ya kita tahan aja, hold aja terus. Kita udah keburu di sini, hold aja, jangan dijual di sini ya, jangan bego. Terus kita di sini kita beli lagi baru. Jangan bodoh gitu. Kita udah coba agak plot garis trend lainnya. Kita lihat di sini udah ada garis trend line kan yang menghubungkan antara L ke HL juga boleh atau HL ke HL juga boleh. Kita lihat di sini dan ternyata dia sudah memantul lagi ke atas. Oke. Dan ketika dia memantul ke atas, dia ketika di sini kita jadi profit lagi kan. Apa yang biasanya kita pikirkan di sini? Biasanya kita pikirkan, wah masih kurang nih profitnya, ya kita tahan lagi aja deh. Ternyata dam lagi turun. Nah di sini teman-teman jangan panik sell lagi gitu. Biasa di sini udah beli di sini, nggak jual di sini malah jual di bawah gitu. Jadi kayak orang bego. Di sini pokoknya teman-teman yakin kalau misalnya lagi bullish trend, teman-teman beli, teman-teman pasti bakal profit. Ujung-ujungnya kalau teman-teman tahan ya. Jadi teman-teman nggak panik. Nah makanya ketika dia di chart berikutnya dia naik lagi kan teman-teman. Nah di sini muncullah high lagi dan teman-teman bisa take profit di atas ini ya. Dan berapa take profitnya segini sejarak ini. Jadi teman-teman ujung-ujungnya pasti bakal profit kalau misalnya lagi bullish trend, oke? Nah, coba kalau kita studi kasus kalau misalnya kita lakukan short atau lakukan sell ya. Ketika kita lakukan sell di tempat yang sama, kita awalnya rugi tapi kita berikutnya dapat untung, betul? Harganya turun dulu. Nah biasanya namanya manusia itu rakus teman-teman. Kalau misalnya pro trader mungkin langsung di take profit di sini, langsung beli di sini. Kenapa? Karena tahu namanya lagi naik pasti bakalan naik ujung-ujungnya. Oke? Nah biasanya kalau kita yang pemula itu pasti kalau udah turun kita bakal tahan-tahan terus sampai dia mantul lagi ke atas. Oh ternyata si penurunannya udah nggak turun lagi, tapi ternyata udah keburu naik nih teman-teman, kita udah keburu rugi di sini. Apalagi candlestick-nya cuma satu begini ya, ini langsung tiba-tiba dari profit jadi nol. Biasanya orang-orang nggak tar lagi turun lagi deh, koreksi deh. Taunya ya naik terus. Namanya juga lagi bullish ya. Terus dia udah rugi di sini, akhirnya turun lagi ke bawah. Harusnya kita take profit di sini kan, sebelum terjadi hal yang sebelumnya terjadi jadi naik lagi. Tapi biasanya kita tahan sampai apa? Sampai harganya tuh sama kayak sebelumnya. Sebelumnya gue udah untung $100, tapi masa sekarang gak nyampe 100 sih? Baru 50, tunggu Setelah tunggu, apa yang terjadi? Harganya naik banget. Dan terjadilah loss yang cukup besar, teman-teman. Inilah makanya kita saranin kalau teman-teman jangan melawan arah tren ya, karena kemungkinan lossnya itu makin gede banget gitu ya. Kita nggak tahu kapan dia akan terbang. Harus ya teman-teman kalau emang mau melakukan short di saat bullish trend itu ya teman-teman langsung take profit aja di bawah seperti ini. Tapi ya namanya juga susah ya, namanya juga manusia bisa rakus atau kadang-kadang ada penyesalan ketika take profitnya lebih cepat. Makanya di sini saya sarankan buat teman-teman yang misalnya belum siap untuk mengambil resiko yang besar, mendingan kalau lagi bullish trend ya mendingan buy aja ya. Kalau buy resikonya jauh lebih kecil dibandingkan short gitu teman-teman. Oke. Harusnya dengan ilustrasi ini teman-teman dapat gambarannya. Intinya sih kalau lagi bullish buy aja, paling aman gitu aja ya. Cari yang pasti-pasti daripada cari yang nggak pasti gitu. Oke. Nah nextnya yang tadi itu adalah uptrend. Sekarang kita bakal bahas tentang downtrend ya. Kalau downtrend, nah ini sekalian latihan lagi teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan di pikiran teman-teman titik-titiknya di mana ya. Jadi kita akan buat titik-titiknya bareng, ya. Nah titik-titiknya di sini dan di sini, dan kita hubungkan garis. Terus di mana lagi? Di situ. Kita hubungkan dengan garis lagi. Kita bikin lagi puncaknya, lembahnya. Ada puncak lagi, ada lembahnya, ada puncak lagi, ada lembah lagi, dan ada puncak lagi, dan ada lembah lagi ya. Jadi kita menghubungkan garis-garisnya, titik-titiknya seperti ini.
Lalu seperti yang uptrend tadi, ini adalah garis turun, ini pullback, turun, pullback, ini turun, pullback. Jadi pullback itu udah koreksi karena trennya lagi turun. Ya, pullback itu adalah misalnya kalau dia lagi naik, berarti penurunannya nggak setinggi yang garis naiknya, gitu ya. Ini koreksi itu ya cuman sebagian. Nah, lalu kita namain ini adalah swing high, ya teman-teman. Ini adalah swing high. Seperti yang tadi garis-garis puncak ini, titik-titik puncak ini tetap kita namakan swing high atau puncak, dan si bawahnya ini adalah swing low atau lembah. Kita hubungkan lembah-lembah dan puncak-puncaknya, maka akan terbentuklah sebuah trend line ya teman-teman. Gitu. Lalu seperti yang tadi kita namakan ini high dan ini low, jadi jangan dibalik. Ini high, ini low. Nah, yang kita namain lagi yang berikutnya apa? Ini adalah lower high dan ini adalah lower low. Kenapa kok kayaknya kebalik namanya? Memang kan lower high ya. Ini adalah high yang lebih rendah dibandingkan harga sebelumnya. Bukan higher high ya. Kalau higher high kan lebih tinggi. Jadi inilah penamaannya ya. Sama seperti LL, ini lower low. Apa itu lower low? Low yang lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Beres. Oke ya. Jadi teman-teman udah tahu definisi itu, harusnya udah bisa namain sendiri puncak dan lembahnya. Kita namain seperti biasa, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya dan sudah sekarang sekalian latihan. Nah, dari sini kita tahu apa teman-teman? Kita tahu kombinasinya adalah lower low, lower high, lower low, lower high. Kalau terbentuk kombinasi ini, maka si trennya itu masih tren bearish. Dan yang berikutnya kita hubungkan garisnya, dan ini kita sebut bearish trend, dan ini adalah trend line ya teman-teman. Ini bisa dijadikan sebagai batas support dan resistance-nya. Jadi kalau misalnya dia udah kena resistance si trend line, ya artinya dia bakalan mantul ke bawah. Ketika dia udah kena support trend line, dia bakal mantul ke atas ya. Inilah perbedaan support resistance yang keladi dengan si support resistance dari trend line ini ya. Trendline ini bisa dijadikan sebagai support dan resistance juga, teman-teman. Kenapa sih kita harus tahu lower high, lower low, lower high? Ini buat apa sih kita tahu nama-nama ini? Nggak penting banget sih gitu. Yang kita penting tahu kan ini naik atau nggak turun gitu. Enggak, ini penting banget. Kenapa? Karena ini penting. Kalau kita mau mendeteksi adanya perubahan tren. Ya. Jadi kalau misalnya trennya bearish atau bullish, ya memang nggak perlu kita buat seperti ini banget. Ada lower high, tapi kalau misalnya terjadi perubahan tren, gimana kita cara taunya? Gimana cara taunya ketika ada perubahan tren dan kita harus mengubah posisi kita dari buy jadi short, dari long jadi short, dari buy jadi sell? Taunya dari mana? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ke yang tadi teman-teman nih, terjadinya perubahan tren, kita lihat. Ternyata kalau kita geser ke kanan, si chartnya, kita lanjutkan. Di sini ada break, ternyata teman-teman, ada break. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia terjadi break, maka dia akan memantul ke atas. Tuh kan ya. Nah, inilah pentingnya nih. Kalau terjadi perubahan tren, gimana cara ngelihatnya? Nah, di sini ya. Ini ada break, dan kita akan membahas gimana caranya mendeteksi perubahan tren ya, teman-teman. Nah, jadi kita langsung bahas aja, kita langsung titik-titikkan saja ya, teman-teman. Jadi kita nggak usah lama, kita langsung bahas lagi yang tadi. Ini ada garis-garis puncaknya, titik-titik puncaknya, ada lembah, ada puncak. Nah, sekarang kita namain lagi ya teman-teman. Ini ada lower low, ini ada lower high, ini ada lower low, ini ada lower high, ini ada lower low, dan ini ada higher high, teman-teman. Berbeda ya. Tadi kan lower low, lower high, lower low, lower high, tapi di sini tiba-tiba muncul higher high, dan dikonfirmasi dengan munculnya higher low. Akhirnya terbentuklah sebuah kombinasi baru, teman-teman. Kombinasi lower high, lower low, higher high, higher low. Nah, ini adalah indikasi atau kombinasi perubahan tren, teman-teman. Jadi ketika terjadinya seperti ini, bukan lower high, lower low lagi ya yang muncul, tapi udah higher high, higher low. Ini artinya akan ada perubahan tren, teman-teman. Perubahan tren dari turun jadi naik. Oke? Nah, kita lihatnya dari mana? Ini kan lower high itu lebih tinggi ya, ya enggak?
ke harga sebelumnya, nggak lebih rendah lagi. Dan si lower low ini, low yang berikutnya itu lebih tinggi juga dibandingin yang sebelumnya. Jadi nggak lebih rendah, tapi jadinya tiba-tiba lebih tinggi. Dan ketika terbentuk kombinasi seperti ini, apa yang teman-teman lakukan? Beli, buy, berubah jadinya. Jangan short terus. Kalau misalnya sebelumnya kita short di sini, take profit di sini, 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 short di sini, take profit di nggak bisa take profit nih biasanya. Aku malah mantok ke atas nih, kena SL, nggak apa-apa, kita tunggu. Disinilah saatnya kita tahu kalau di sini kita harus buy. Ya, wah udah break nih. Kita di sini kita stop loss. Udah gitu, jadi kalau misalnya ada stop loss gimana? Ya nggak apa-apa gitu kan, kita udah profit banyak di sini. Oke? Ya sekali-sekali kena loss ya nggak apa-apa dong. Asal jangan loss yang ini malah menyebabkan kita hilang semua duitnya gitu. Jangan. Nggak apa-apa sekali-sekali loss. Kita di sini loss, kita nggak tahu ternyata dia malah naik, udah break resistance. Di sini teman-teman udah mulai berpikir untuk berubah ya, merubah dari beli jadi jual, dari jual jadi beli. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya ketika dia mantul nih teman-teman, ketika si higher low ini terbentuk. Jadi kalau misalnya higher high tapi terbentuk lagi lower low ya, ini artinya belum berubah kombinasinya, belum ada indikasi akan adanya perubahan tren. Jadi banyak yang mikir kalau udah break ya udah pasti naik. Enggak juga, makanya harus terbentuk kombinasi ini. Dia turun, naik. Nah, ketika dia udah naik ya, ketika dia udah mulai naik, saya bersihkan dulu. Ketika dia udah mulai naik di sini nih teman-teman. Nah, apalagi udah tembus resistance yang ini ya teman-teman. Ini kan ada resistance ya, resistance sebelumnya. Ketika dia tembus yang ini, maka sudah dipastikan ini membentuk higher low. Ketika itu langsung beli aja. Apa yang terjadi? Nah, ini yang bisa kita lihat teman-teman. Nah, ini kan trendline ya teman-teman. Ini lagi bearish, dan ketika terjadi perubahan tren, kita belinya di mana? Di sini ya teman-teman tadi. Ketika break resistance tadi di sini, udah terbentuk higher low dan higher high. Ini higher low, higher high. Nah, disinilah kita beli, ini buy. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, ini yang terjadi, chartnya naik pesat banget, dan di sini terjadinya perubahan tren, jadi bullish trend. Oke? Gitu teman-teman. Belinya di mana? Ya belinya di sini ketika udah confirm. Kalau misalnya kita beli di sini, memang masih ada kemungkinan naik. Tapi kalau misalnya dia turun gimana? Nyata ini false break. Kita nggak tahu. Makanya biasanya kita tunggu sampai konfirmasi terbaik, kita baru buy di sini. Kalau teman-teman buka di sini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya salah, ya udah gitu. Karena memang kemungkinan salahnya jadi semakin besar. Untuk materi trendline kurang lebih sampai sini ya. Makanya kenapa penting banget kita harus tahu kombinasi yang tadi LL, HL, HL, LL. Kayak kok nggak penting banget? Enggak. Itu penting untuk melihat hal-hal seperti ini. Kalau misalnya buat pemula yang belum terbiasa, jelas butuh bantuan seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman udah biasa yang analisis menggunakan trendline, support resistance, teman-teman nggak perlu ditulisin lagi higher high, higher low dan lain-lainnya itu lagi ya. Udah nggak begitu penting. Tapi kalau buat belajar ini sangat penting biar teman-teman tahu perbedaannya, gitu ya. Nah, itulah sekilas tentang trendline. Dan kenapa, dan yang penting teman-teman ingat, teman-teman harus open sesuai dengan trennya ya. Kalau misalnya lagi naik, teman-teman buy. Kalau lagi turun, teman-teman jual. Dan kalau ada perubahan tren, konfirmasi dengan yang tadi higher high, higher low, lower high, lower low. Kalau misalnya terjadi hal seperti itu, teman-teman langsung lakukan open yang sebaliknya. Jadi kalau sebelumnya kita jual dulu, jual terus, berikutnya kita berubah jadi beli. Ya, biar kita benar-benar di puncaknya, kita lakukan beli di lembah terendahnya gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan kombinasikan trendline dengan parameter lain, di mana kalau tingkat kesulitannya ini. Jadi ada level 1 di mana teman-teman udah belajar classical support resistance ya, teman-teman udah belajar trendline. Nah, teman-teman bisa tambahkan dengan threshold mapping yang akan diajarkan sebentar lagi. Oke. Dan level 2-nya di sini kan kita tambahkan indikator trading ya.
Jadi level 2-nya teman-teman bisa kombinasikan crystal mapping ditambahkan dengan indikator. Ini lebih susah tapi lebih lengkap jadinya analisisnya. Dan level yang terakhir untuk workshop kali ini, level tertingginya adalah teman-teman bisa mengkombinasikan si ini semua dengan indikator ditambah dengan chart pattern or candlestick pattern or Fibonacci ini teman-teman. Yang saya sarankan pakai dulu level 1, kalau udah oke baru kita lancarkan dengan level 2.